Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di nomor saya di 081 665 8779 ya. Dan saya sampaikan ke teman-teman yang mau tanya-tanya, silahkan ya. Tidak harus mitranya Pak Suwandi ya, siapapun yang pengen tahu tentang ikan gabus. Mudah-mudahan setitik pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan saudaraku yang sudah membudidayakan ikan gabus ataupun yang baru mau mulai budidaya ikan gabus ya. Ya, demi kemajuan dan keberhasilan dan kesuksesan bersama ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Susanto ya, Bapak Susanto yang ada di Jakarta. Salam sukses Pak Suwandi ya. Saya penggemar dunia ikan gabus. Saya mengamati tentang kemitraan yang Bapak sampaikan di YouTube. Kenapa Pak kok tidak boleh mitra itu melakukan pembesaran sekaligus pembenihan atau sekaligus pengolahan dan lain-lain? Kenapa kok dibatasi? Padahal itu kan mereka punya kesempatan yang luar biasa untuk membudidayakan, bahkan untuk membibit ataupun pembesaran ikan gabus. Kok harus dibatasi tiap orang hanya boleh mengambil satu item saja? Namun penjelasannya Pak Suwandi tentang program kemitraan ini ya, mohon penjelasannya dan terima kasih atas penjelasannya. Untuk program kemitraan ini Pak, jadi kenapa kita bangun sebuah sistem yang memang di antara mitra budidaya itu mereka hanya boleh mengambil kesempatan kalau pembesaran ya pembesaran saja, kalau pembibitan ya pembibitan saja, kalau mau melakukan pengolahan ya pengolahan saja, melakukan pengepul ya pengepul saja. Kenapa seorang mitra tidak boleh mengambil 2 atau 3 item ataupun lebih dari 1 item dari sektor usaha budidaya ini? Tujuan kami adalah agar membuat usaha budidaya sejenis perikanan ini itu bisa berjalan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Coba sekarang kita lihat usaha budidaya perikanan yang ada di luaran sana. Di luaran sana tidak ada sistem yang membangun sebuah usaha perikanan sehingga tercipta sebuah usaha yang kondusif ya. Sekarang satu komoditas misalkan perikanan yang lain selain gabus, saya tidak sebut jenis ikan ya. Kalau semua pembesaran semua, misalkan satu kecamatan aja pembesaran semua, kemudian panennya melimpah, kira-kira hasilnya seperti apa di pasaran? Akhirnya para petani itulah yang dimain-mainkan oleh para pengepul. Mereka tega sekali bilang, wah produknya banyak mas ya, overproduk ya. Kadang nggak diambil panenannya, ikannya makin besar, makin nggak laku. Betul kan? Makin tidak laku, kemudian dengan alasan panennya banyak. Begitu makin gede, makin nggak laku, petani makin pusing. Mundur 5 hari, 10 hari, kita sudah kehabisan pelet, bobot ikan sudah naik, berat mau jualnya. Pedagang sudah nggak mau, wah nggak mau, ini sudah nggak masuk, udah kegedean kan gitu. Ya, kemudian sama halnya di sektor pembibitan. Orang satu kecamatan, contoh skup kecil aja, satu kecamatan bikin bibit semua. Siapa mau membesarkan? Karena kalau mau jujur saja, sektor pembenihan lebih menjanjikan. Umurnya pendek, bisa langsung dijual. Ya, itu. Jadi belum lagi yang menjadi pengepul. Ya, pengepul mereka dengan seenaknya saja bilang, waduh panennya banyak, nggak beli dulu. Nah, karena tidak terbangun sebuah sistem yang ada batasan-batasan yang membuat para petani, para pengusaha budidaya itu fokus dengan bidangnya masing-masing. Nah di tempat kita, memang kita bangun sebuah sistem yang alhamdulillah sampai hari ini bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Kalau Anda di sektor pembenihan, ya wis kontraknya pembenihan. Tugas Anda membantu kami membuat bibit, setorkan ke sini.
dengan bibit yang standar berkualitas hasilnya bagus, dengan induk yang sudah berkualitas juga kan. Produksilah bibit sebanyak-banyaknya, Anda akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa di sektor pembenihan ini. 1 bulan sudah jadi uang. Mau 1 bulan 30 juta, mau 1 bulan 20 juta, mau 1 bulan 50 juta, mau 1 bulan 100 juta ataupun lebih, Anda bisa dapatkan penghasilan dari pembibitan. Kalau induk Anda banyak, ngambil 1 paket beda dengan yang ngambil 5 paket. Dan semua hasil panennya dibeli tanpa syarat. Yang penting ukuran tadi size dan ikannya sehat. Itu di sektor pembenihan. Ya. Investasi yang Anda tanamkan 10 juta pun langsung berubah menjadi sebuah mesin-mesin ATM. Induk itu kan ATM. Netes keluar anak jual. Netes keluar anak jual. Padahal di luar sana tidak ada usaha sejenis ini. Bapak nanam 10 juta dapat 1 paket. Kemudian apakah Bapak nanam usaha 10 juta, besoknya hasil dari produk Anda langsung bisa dibeli? Belum tentu, Pak, ya kan? Nah, di sini ya alhamdulillah sekali kita bangun sistem di mana mitra menjadi nyaman. Bapak tanam 10 juta induk sudah mendapatkan garansi. Kalau tidak bertelur diganti, kalau mati diganti. Apakah itu sebuah kenyamanan usaha di mana yang tidak ada di luaran sana? Dan ini sudah berjalan cukup lama. Ya, di sektor pembibitan begitu juga. Di sektor pembesaran pun demikian. Bapak sudah ikut di pembesaran, ya udah pembesaran. Kalau tadi Bapak di pembibitan kok sudah dapat hasil 1 bulan 50 juta kok masih kurang, ya pemerataan lah, Pak. Biarkan saudara kita juga ikut mendapatkan hasilnya. Ya, jadi Bapak di pembibitan dapat hasil sebulan misalkan 50 juta, 30 juta, 70 juta. Sudahlah, nanti biarkan yang lain ikut di bagiannya masing-masing. Di sektor pembesaran pun demikian. Mitra yang pembesaran ya udah pembesaran saja. Ngurusi ikan konsumsi, nanti kalau panen dijual. Kan dari hasil pembibitan ada yang nampung pembesaran, kemudian yang pembesaran saat panen ditampung oleh para pengepul. Pengepul juga mendapatkan prioritas dari kami. Harganya lebih tinggi dari harga pasaran. Kita nampung ke mereka sehingga mereka mempunyai kenyamanan dalam usaha juga. Saya menjadi pengepul juga makmur gitu kan. Padahal sekarang ini harga paling tinggi ikan gabus dari tempat kami. Ya mulai dari ring 50 sampai harga 200.000. Ya kan. Yang pengepul juga nyaman. Yang mau menjadikan sektor pengolahan juga mendapatkan kenyamanan. Karena apa? Bahan bakunya bisa kita suplai. Kemudian dibimbing sampai bisa memasarkan produknya, membangun sebuah usaha mandiri masing-masing. Nah, sistem ini Pak yang kita bangun. Ya, dengan harapan apa? Usaha budidaya ini tidak hanya seumur jagung gitu istilahnya. Coba kalau Bapak usaha perikanan di luar sana, Bapak lihat di sana, Bapak bisa bandingkan, Bapak bisa survei. Usaha perikanan itu biasanya nggak lama. Ya, karena mereka pembesaran ikan ini setahun 2 tahun bubar. Kelompok baru berjalan 3 bulan sudah bubar. Podakan baru berjalan 1 tahun, 2 tahun, bahkan belum ada 1 tahun sudah bubar kan. Kolamnya mangkrak di mana-mana. Bantuan banyak datang, begitu kolamnya sudah dijejer 50 sampai 100 kolam kelompok, pada saat waktunya ngurusi pada berdebat, pada ribut. Akhirnya kolam mangkrak dan tidak diopeni. Ya. Jadi sistem ini kita bangun dengan tujuan apa? Usaha budidaya perikanan ini bisa berjalan dengan baik. Jikalau Bapak usaha di sektor pembibitan ya bibitnya terserap dengan baik. Ini sudah ada jadwalnya mitra-mitra setor itu. Si A setornya hari Senin, si B setornya hari Selasa, si C setornya hari Rabu. Semua mitra punya jadwal masing-masing setor ke tempat kami. Jadi mereka sudah nyaman dalam membangun sebuah usaha ini. Nah, tujuan kami apa dengan adanya sistem ini? Para pembudidaya terutama petani ikan mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kesejahteraan yang dimana selama ini usaha perikanan tidak pernah dijadikan topangan hidup dalam membangun sebuah bisnis perikanan. Orang ragu mau terjun di usaha perikanan. Orang nggak semangat, piara ikan untuk apa? Hasilnya apa? Kan gitu. Dan orang tidak berani, ya ditanya, profesinya apa Pak?
peternak ikan. Kan jarang yang berani memproklamirkan dirinya sebagai pengusaha perikanan. Kecil sekali. Ya mungkin kalau petambak udang udah banyak gitu kan, tapi pengusaha perikanan ya karena tidak ada kekuatan dan keberanian untuk menyampaikan ke publik saya pengusaha perikanan. Apalagi anak-anak muda sekarang, saya prihatin sekali. Ya, sangat malu menjadi petani ikan. Jadi inilah yang ingin kami arahkan kepada publik, kepada mitra, bahwa membangun sebuah usaha, Anda fokus di pembibitan, Anda berhasil. Ikut kemitraan, Anda dijamin pasarnya. Ya, dan misi kami dengan adanya program ini, kemitraan ini tujuannya apa? Ya tadi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di masa pandemi seperti ini. Orang bisa usaha di rumah, kemudian mendapatkan kenyamanan, hasil panennya dibeli. Sudah, kerjakan aja sebaik mungkin di rumah, ikannya produksi yang baik, kemudian nanti panen dijual ke kami. Tidak perlu lagi merantau kemana-mana kalau hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan 1 bulan di atas 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Itu nggak usah Anda merantau ke negeri orang kalau saran saya. Kerjakan usaha ini, kita bersama-sama bahu-membahu membangun sebuah bisnis yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Ya. Kemudian mitra-mitra, orang-orang yang terkena dampak pandemi, yang kemarin kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, bisa membangun bisnis dari rumah. Tidak perlu jauh-jauh dari keluarga, dari istri, dari anak, dari orang tua. Tetapi usaha itu tetap berjalan. Ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan sekelumit tentang kemitraan. Jadi tujuannya adalah pemerataan Pak. Kenapa kok satu orang tidak boleh membangun usaha itu lebih dari satu di sektor yang sama? Biar ada pemerataan Pak. Ya. Pembibitan, pembesaran Bapak sendiri. Mau jadi pengepul sendiri. Dan mau menjadi orang yang mengolah itu juga Anda bisa lakukan sendiri. Oke? Itu jawaban dari saya. Sukses untuk semuanya para pembudidaya. Ingat, ikan gabus itu ikan hebat, bisa untuk obat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.